Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. St. Philip's, ibadah bahasa Indonesia. Kita di sini jemaatnya memang belum banyak dan terutama pada hari ini banyak yang nggak bisa datang, begitu ya. Jadi saudara-saudara kita bersyukur sekali kalau misalnya kita bisa datang bersama-sama pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara-saudara kalau misalnya ada Alkitab di depan saudara, jangan ditutup dulu, atau Alkitabnya yang di HP jangan ditutup dulu atau dimatikan HP-nya, tetapi tetap buka dari Esther pasal yang ke-9. So we'll keep it open to Esther chapter 9. Esther pasal yang ke-9. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum saya menjelaskan firman Tuhan yang tadi kita baca. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, manusia ciptaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, dan pada ketika kami saat ini boleh ada di penghujung kitab Esther, biarlah kiranya Tuhan, Kau yang ada juga di tengah-tengah kami dan menjelaskan kitab ini kepada kami. Pakai mulut hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kata-katanya, boleh menyampaikan maksud Tuhan, Allah yang besar, yang tidak terbatas. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada yang ingat di sini, ada saya tahu juga yang belum lahir tahun 1989, tetapi kalau misalnya ada yang sudah lahir, ada sebuah peristiwa penting di bulan November tahun 1989. Bisa nggak ke slide berikutnya? Ada peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1989, ini kurang lebih sekitar 50 tahun sejak kota Berlin di Jerman terpisah menjadi dua. Seperti saudara tahu, Jerman memiliki kota yang besar, yaitu Berlin, yang terpisah antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Berlin Barat dan Berlin Timur dipisahkan oleh apa? Tembok. Betul, dipisahkan oleh tembok. Tetapi tembok ini sangat menarik sekali. Tembok ini tidak hanya sekedar memisahkan antara lokasi barat dan timur, tetapi tembok ini juga memisahkan secara ideologis antara barat dan timur. Pemikiran antara barat dan timur. Timur yang komunis, Barat yang demokratis. Dan yang paling menyedihkan, tembok ini memisahkan banyak saudara, banyak teman-teman selama puluhan tahun. Luar biasa saudara-saudara, pada bulan November, maksud saya tahun 1989, ada 5 juta orang dari seluruh Jerman dan dari negara-negara lain di Eropa datang ke kota Berlin untuk menyaksikan peristiwa penting ini, di mana berakhirnya tembok yang memisahkan dua kota Berlin tersebut. Berakhirnya pengaruh komunisme dan berakhirnya tembok pemisah, dan bukan hanya Berlin, tetapi juga Jerman menjadi satu kesatuan pada tahun 1989. Luar biasa saudara-saudara, 5 juta orang pada waktu itu berpesta atas robohnya tembok Berlin ini yang terkenal. Dan ini adalah peristiwa yang gak pernah dilihat orang sebelumnya, gak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya. Pesta untuk merayakan sebuah peristiwa yang penting ini. Dan terlebih lagi, pada waktu itu
didirikan sebuah memorial, saudara-saudara, untuk peringatan yang bernama Bernauerstraße, kalau saya betul sebutkannya, mudah-mudahan betul, yang merupakan memorial, next slide, untuk mengenang apa yang terjadi di Jerman, pemisahan manusia selama puluhan tahun, pemisahan ideologi selama 50 tahun itu. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Mereka mendirikan sesuatu untuk mengingat peristiwa yang penting ini saudara-saudara. Jadi pesta atau celebration yang mereka adakan pada waktu itu bukan hanya sekedar untuk mabok-mabokan, bukan hanya sekedar untuk pesta tanpa arti, seperti yang sering kali kita lihat mungkin di Australia dan lain sebagainya, di tempat-tempat lain. Tetapi ini saudara-saudara adalah pesta yang mempunyai sebuah tujuan. Untuk berterima kasih, untuk bersyukur, untuk bergembira. Karena tembok yang memisahkan itu pada akhirnya sudah selesai, sudah roboh. Ideologi yang terpisah tersebut pada akhirnya tidak ada lagi pemisahan. Dan orang-orang yang terpisah pada saat itu dipersatukan. Ada sesuatu reversal yang kita sebut sebagai pembalikan yang mendadak saudara-saudara, yang tiba-tiba. Dan itu terjadi di Jerman tahun 1989. Nah, pembalikan ke arah yang positif ini saudara-saudara, ini ditandai dengan sebuah pesta ya di Jerman. Di pasal 8 dan 9 yang tadi kita baca dari kitab Esther, saudara-saudara, ini adalah penutup daripada khotbah Esther. Jadi kita sudah khotbah sebetulnya mengajarkan Esther ini dari beberapa minggu yang lalu, kurang lebih sekitar 6 minggu, 7 minggu yang lalu. Ini ada sebuah penutup sekarang, dan penutupnya itu adalah sebuah pesta. Dan pesta ini adalah pesta yang berarti. Jadi ini bukan hanya sekedar pesta, sembarang pesta, bukan hanya untuk mabuk-mabukan, tetapi ini ada sebuah meaning, saudara-saudara. A meaningful celebration. Tetapi kenapa? Karena ada sesuatu yang besar terjadi. Ini lebih besar menurut saya daripada hanya sekedar robohnya tembok Berlin. Ini adalah peristiwa yang mengubah kehidupan umat Allah pada saat itu. Seperti yang tadi Hari baca, bahwa umat Allah pada pasal yang ketiga, pasal yang keempat, mereka adalah orang-orang yang sudah ditentukan mati. Tetapi sekarang ada sebuah peristiwa penting di mana mereka diberikan hidup. Jadi yang tadinya mati, sekarang jadi hidup, saudara-saudara. Dan itu mengubah kehidupan umat Allah pada saat itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, juga mengubah kehidupan kita pada saat ini. Luar biasa ya, yang terjadi 3.000 tahun yang lalu, 2.500 tahun yang lalu, itu juga mengubah kehidupan kita pada saat ini. Nanti saya akan jelaskan. Mereka berpesta, orang Yahudi pada waktu itu berpesta, yang ada di pembuangan di Persia ini, dan pada waktu itu mereka yang sudah harusnya mati, binasa, tetapi mereka sekarang memperoleh kehidupan. Mereka berpesta, karena apa? Karena orang Yahudi pada waktu itu bersyukur kepada Allah, bahwa ini semuanya adalah karena perbuatan Dia. Ini perbuatan Tuhan, ini bukan perbuatan manusia. Kita melihat saudara-saudara bagaimana surat dari Haman pada waktu itu yang memutuskan untuk membunuh semua orang Yahudi. Di pasal yang ketiga ayat 13, surat itu dikatakan bagaimana Haman mengatakan untuk memunahkan, membinasakan semua orang Yahudi dari yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan. Tetapi sekarang Haman sudah berhasil dilenyapkan, dia udah gak ada lagi, dia udah dihukum mati, dan kini Tuhan bekerja, saudara-saudara, melalui kecerdikan daripada Ratu Esther, melalui kebijaksanaan daripada Mordekai, kita melihat bagaimana pada akhirnya orang Israel, orang Yahudi diberikan sebuah kehidupan. Dan pada waktu itu Esther dan Mordekai pun juga naik ke dalam posisi yang jauh lebih tinggi, dipercaya oleh raja. Untuk apa? Supaya mereka bisa mengatur kesejahteraan daripada umat pilihan Allah. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah sebuah great reversal. Pembalikan yang besar, saudara-saudara. Sebuah pembalikan yang besar.
Kenapa terjadi pembalikan yang besar? Karena Allah yang bekerja di dalam cerita ini. Kita melihat saudara-saudara bagaimana apa yang menjadi milik Haman kini menjadi milik Mordekai. Wah, itu terbalik sekali saudara-saudara. Sebuah reversal yang besar sekali, pembalikan yang sangat besar sekali. Dan kita melihat di sini tidak ada lagi yang namanya krisis. Karena titah yang dikeluarkan oleh Haman di pasal yang ketiga, saudara-saudara, kita melihat di sini sebetulnya adalah sesuatu yang nggak bisa langsung hanya sekedar dianulir oleh raja. Jadi si Raja Ahasiweros, seperti biasa dia bingung, saudara-saudara, dia nanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu apa yang harus dia lakukan. Tetapi raja pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan sebuah titah lagi, sebuah surat lagi. Oleh karena itu di ayatnya yang ke-11 di pasal yang ke-8 dikatakan bahwa raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta apa saudara-saudara, baca dari pasal 8 ayat 11. Kalau kalian ada, coba buka dari 8 ayat 11. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta apa? Memunahkan, membunuh, dan membinasakan. Ini 3 kata kerja yang tadi kita udah dengar kan? Ini adalah kata kerja yang dikeluarkan di dalam titah Haman untuk apa? Untuk menghancurkan orang Yahudi. Tetapi sekarang saudara-saudara, raja membalikan itu semuanya. Sehingga mereka bisa berkumpul dan mereka bisa mempertahankan nyawa mereka. Kalau mereka diserang pada waktu itu, mereka bisa mempertahankan, mereka berhak mempertahankan nyawa mereka. Kalau misalnya mereka dibalas, saudara-saudara, mau dipunahkan, mereka bisa membalas lagi untuk memunahkan pada waktu itu, untuk membunuh dan membinasakan. Dengan kata lain, apa yang terjadi di sini adalah sebuah perubahan, great reversal, perubahan, pembalikan. Dan saudara-saudara, pembalikan itu terjadi 180 derajat. 180 derajat daripada apa yang terjadi kepada mereka pada beberapa pasal sebelumnya. Dan surat ini saudara-saudara dikirimkan ke seluruh pelosok negeri, dan semua pelosok negeri terjadi perubahan yang sangat besar ini. Mordekai betul-betul mendapatkan apa yang menjadi milik Haman, termasuk di sini dicatat bajunya dan mahkotanya bahkan. Perhatikan ayat pasal 8 ayat 15. Di pasal 8 ayat 15 dikatakan di sini, Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas untuk mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Itu jubah yang dipakai oleh Haman. Mahkota yang dipakai oleh Haman. Tetapi sekarang dipakai oleh Mordekai. Dan kita melihat di sini, sebuah perubahan yang besar terjadi di benteng Susan, dan bukan hanya itu saja, tetapi juga di tempat-tempat lain. Seluruh kota Susan di ayat 15 dikatakan, seluruh kota Susan di mana ini dicatat pada waktu itu, bertampik soraklah dan bersukaria. Dan ini bukan hanya terjadi di antara orang Yahudi, saudara-saudara, luar biasanya. Tetapi di antara semua orang yang ada di dalam benteng atau di kota Susan tersebut. Semua isi kota bersukacita karena perbuatan yang Allah lakukan. Rencana busuk oleh Haman itu pada akhirnya dikalahkan dengan kebenaran. Ini bukan hanya sekedar good versus evil, saudara-saudara. Ini bukan hanya sekedar yin versus yang. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Allah berkuasa di dalam hal ini. Dia bertindak di dalam hal ini. Dan ini bukan hanya terjadi seperti yang tadi saya katakan di benteng Susan aja, tetapi juga di kota-kota lain, di daerah-daerah lain, di dalam kekuasaan Raja Ahasiweros di Persia. Sehingga di pasal yang ke-8 ayat 17 dikatakan bahwa ini terjadi di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kota yang lainnya, di mana ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan banyak di antara rakyat negeri itu yang bukan Yahudi
Mereka masuk menjadi Yahudi, perhatikan nggak? Di pasal 8 ayat 17 itu. Mereka yang tadinya bukan orang Yahudi, karena mereka melihat perbuatan Allah yang besar, mereka menjadi orang Yahudi. Ada sukacita di antara orang Yahudi. Banyak yang masuk ke dalam agama mereka. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka melihat perbuatan Allah yang luar biasa dilakukan atas umatnya. Karena mereka melihat bagaimana Allah itu berkuasa bertindak di dalam kehidupan umatnya. Bagaimana Allah membawa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang taat kepada Dia, saudara-saudara. Dan mereka menjadi orang-orang yang bukan takut kepada orang Yahudi saja, kalau kita lihat di sini, tetapi mereka juga takut kepada Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Perhatikan nggak di situ? Jadi ini bukan hanya sekedar takut kepada orang Yahudi yang akan membunuh mereka, ini orang-orang non-Yahudi ini, tetapi mereka takut kepada Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Luar biasa ya, luar biasa sekali saudara perbuatan Allah di sini. Nah kemudian 9 bulan berlalu dari pasal yang ke-8 ini, di pasal 9 yang tadi kita baca, di bulan yang ke-12, terjadilah semua yang tadi dititahkan itu, saudara-saudara. Dikatakan pasal 9 ayat 1, pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari ke-13, ketika titah-titah undang-undang raja itu sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang apa? Sebaliknya. Terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Dan perhatikan ayatnya 6. Ayat 6 di pasal 9. Mereka membunuh berapa orang? 500 orang. Termasuk juga anak-anak Haman. Di Susan saja itu 500, saudara-saudara. Apalagi di luar. Raja itu pada waktu itu kaget sekali, setengah mati. Karena apa? Karena kalau misalnya mereka dibiarkan lagi, mereka akan membunuh lebih banyak orang lagi. Luar biasa ya, saudara-saudara. Dan oleh karena itu, raja pada waktu itu tanya kepada Ratu Esther, karena dia tahu bahwa Ratu Esther ini bisa mengerahkan orang-orang Yahudi lebih banyak lagi. Dia katakan, apalagi yang mau diminta? Begitu ya. Mau minta apa lagi? Dan kita melihat saudara-saudara, pada akhirnya ada 300 orang lagi mati di Susan. Mereka yang melawan orang-orang Yahudi, yang mau merencanakan membunuh orang-orang Yahudi. Dan seluruh negeri ada 75.000 dikatakan orang mati. Karena mereka membenci umat pilihan Allah. Akhirnya mereka memutuskan, umat pilihan Allah memutuskan untuk stop pada hari yang ke-13, di bulan yang ke-12 itu, seperti dicatat di pasal yang ke-9, dan mereka mengadakan sebuah perayaan hari yang penting. Dan perayaan itu yang disebut sebagai perayaan Purim, saudara-saudara. Berasal dari kata pur. Pur itu berarti di dalam bahasa Ibrani itu adalah undi. Undi. Jadi kalau misalnya kita buang undi, saudara-saudara, itu biasanya kita membuang sesuatu untuk apa? Melihat siapa nih yang beruntung. Betul nggak? Ya. Kalau misalnya kita putar dadu, saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia itu, dice itu, kita biasanya katakan, oh angkanya berapa? 5. Oh angkanya berapa? 3. Oh angkanya berapa? 2. Dan kemudian diputar begitu, dan kemudian dadu itu tiba-tiba keluar dan berdiri, dan ada angkanya di atas. Kalau misalnya kita beruntung, ya angka kita kena, betul nggak? Tetapi kalau kita nggak beruntung, saudara-saudara, ya kita nggak kena. Dan itulah artinya pur, saudara-saudara. Undi. Karena apa? Karena si Haman, orang Agag itu pada waktu itu telah merencanakan untuk membinasakan orang Yahudi dengan apa? Dengan cara membuang pur, undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Pada hari perayaan ini, mereka ingat bahwa Allah ternyata adalah Allah yang memelihara orang Yahudi melalui sesuatu yang kelihatannya kebetulan dengan membuang undi.
tetapi Allah memelihara mereka, menjaga mereka. Dan Allah bertindak di dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam kitab di mana nama Allah tidak disebutkan, tindakan Allah yang ajaib tidak disebutkan, tetapi Allah jelas nyata hidup di dalam kehidupan umatnya, saudara-saudara. Apakah dengan kita juga seperti demikian? Seringkali hidup kita diisi dengan aktivitas-aktivitas yang kita pikir, aduh, boring begitu ya. Tiap hari begini terus, tiap hari begitu terus. Harus kerja, urusan keluarga. Dan mungkin kita nggak pernah diam untuk memikirkan, merenungkan. Apa sih sebetulnya tindakan Allah di dalam kehidupan saya? Apakah Allah udah bekerja secara ajaib sebetulnya di dalam kehidupan saya? Untuk mengatakan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau bekerja di dalam kehidupan saya. Engkau nggak tinggal diam. Engkau terus bekerja dengan nyata. Dan itu yang terjadi di dalam kitab Ester, saudara-saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang tadi kita sudah baca dan dari tadi apa yang kita sudah dengar? Ada 3 hal menurut saya. Ya, yang pertama, saudara-saudara, kitab Ester ini, itu bukan kitab moralistis. Jadi maksud saya adalah kitab Ester ini bukan hanya sekedar mengajarkan moralistis, nilai-nilai moral. Jadi maksudnya ada nilai-nilai moral, tetapi bukan itu sebetulnya pengajaran yang utama, saudara-saudara. Tetapi kitab ini adalah kitab yang berpusat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita melihat satu hal yang menarik dari sikap Ester dan Mordekai di pasal yang ke-9 ini, dibandingkan dengan sikap daripada orang Yahudi secara umum. Kita melihat bagaimana Ester dan Mordekai di dalam kesenangan, euforia, kemenangan ini, Ester bahkan meminta kepada raja agar orang Yahudi diberikan sehari lagi untuk membunuh lebih banyak orang lagi, saudara-saudara. Oh, ini luar biasa ya permintaan ini sadis sekali, saudara-saudara. Dan juga demikian dengan Mordekai. Dan kita melihat bagaimana Mordekai memberikan otoritas kepada orang Yahudi untuk mengambil harta, jarahan bahkan, kepada orang-orang non-Yahudi yang waktu itu dibunuh, saudara-saudara. Oh, ini sadis sekali gitu ya. Jadi bukan hanya bunuh, tetapi ambil barang-barangnya. Tetapi beberapa kali di pasal 9, saudara perhatikan. Pasal 9 yang tadi kita baca. Di ayat 10, perhatikan. Apa yang mereka lakukan? Ambil nggak mereka barang jarahannya? No. Ayat 15, perhatikan. Ini bukan sekali aja. Ambil nggak mereka barang jarahannya? No. Ayat 16, saudara-saudara perhatikan. Ambil nggak mereka barang jarahannya? No. Mereka tidak ambil, saudara-saudara. Dengan tegas, penulis mengatakan mereka tidak ambil barang jarahan itu. Kenapa? Bukankah kalau misalnya kita belajar tokoh gitu di dalam Alkitab, itu berarti kita harus mengikuti mereka kan? Mungkin lessonnya, begitu pelajarannya, itu adalah jadi seperti Ester, jadi seperti Mordekai. Tetapi ini bukannya pusatnya di sini, saudara-saudara. Kita harus tahu memang Ester cerdik pada waktu itu. Dan Mordekai bijaksana. Tetapi Allah, saudara-saudara, adalah Allah yang bekerja melalui mereka. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Jadi sebetulnya ada pelajaran yang jauh lebih penting di sini. Bukan hanya sekedar pelajaran moral. Oleh karena itu tidak bisa kita katakan bahwa hanya sekedar jadi seperti Ester, jadi seperti Mordekai. Tetapi Alkitab diberikan kepada kita agar kita melihat perbuatan Allah yang besar di dalam kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab tersebut. Untuk kita terus mengevaluasi dan belajar dari apa yang kita lihat di sini. Dan untuk kita melihat apa yang baik, apa yang harus diteladani, dan kita melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya sekedar Ester dan Mordekai. Karena kalau misalnya Allah tidak bekerja di dalam kehidupan mereka, maka ini semua tidak akan terjadi, saudara-saudara.
Mengerti ya maksud saya? Jadi ada pusat di sini di dalam pekerjaan Allah dan karya Allah yang jauh lebih besar. Yaitu pelajaran bagaimana Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagaimana Allah datang dan membawa keselamatan kepada umatnya, saudara-saudara, atau kebaikan kepada umatnya. Itulah message-nya sebetulnya dari kitab Ester, yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar message yang moralistis. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang menurut saya bisa kita pelajari. Yang kedua, kita juga bisa pelajari bagaimana ada perdamaian di sini. Seperti Berlin Barat dan Berlin Timur, seperti yang tadi saya ceritakan di awal, bersatu, kita melihat bagaimana sekarang orang Yahudi itu bisa diterima sekarang oleh orang Persia. Perhatikan nggak? Dan juga sebaliknya, sukacita pesta ini bukan hanya pesta orang Yahudi, tetapi pesta semua orang. Jadi dengan kata lain, mereka bisa diterima. Mereka saling menerima satu dengan yang lain. Dan yang luar biasa, dikatakan oleh Alkitab kita, terjadi sebuah keamanan di negeri itu. Dan juga di kalangan orang Yahudi, saudara-saudara. Sebuah pesta yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tetapi yang luar biasa, yang perlu kita tahu, penting sekali kita tahu, bahwa sebetulnya tembok pemisah itu masih ada. Masih ada. Perdamaian yang kita baca di dalam kitab Ester, di akhir kitab Ester ini, itu perdamaian yang sifatnya hanya sementara. Temporary. Yang suatu waktu akan berakhir. Dan suatu waktu bisa terjadi sebuah tembok lagi yang memisahkan mereka. Tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu hanya bisa dipersatukan oleh kematian daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Paulus mengatakan ini dengan jelas di Efesus pasal yang kedua, ada di latar belakang ini, di slide. Dikatakan bahwa karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dan seterusnya, saudara-saudara. Saudara lihat di dalam sejarah bagaimana orang Yahudi dibunuh dan orang Yahudi dicoba dibinasakan oleh Nazi. Betul nggak? Di Perang Dunia yang kedua. Masih ada tembok pemisah, saudara-saudara. Masih ada tembok pemisah. Tetapi kita belajar dari Alkitab bahwa Tuhan Yesus ketika dia datang, dia memberikan sebuah perdamaian yang abadi. Tidak ada lagi orang Yahudi dan non-Yahudi. Oleh karena itu kita datang di dalam gereja, ketika kita beribadah kepada Tuhan, gak ada lagi saudara-saudara sekarang dikatakan bahwa orang Indonesia dan orang Australia. Gak ada lagi yang bisa mengatakan orang Chinese dan orang non-Chinese. Gak ada lagi yang bisa mengatakan mungkin orang Indonesia dan orang keturunan, saudara-saudara. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita satu. Gak ada lagi yang bisa memisahkan kita, saudara-saudara. Dan yang luar biasa ialah bagaimana di dalam Kristus kita melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan pemisahan tersebut, pertikaianlah, permasalahanlah, semuanya itu saudara-saudara dilenyapkan di dalam salib Kristus. Nggak ada lagi pemisahan antara orang Indonesia, orang Cina, orang Yahudi, orang Australia, karena kita tahu bahwa ada satu kesatuan tubuh yang final di dalam Yesus Kristus. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Kesatuan tubuh yang final ini adalah sesuatu yang harus diterima oleh semua orang percaya. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau saudara lihat pada saat ini, orang-orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri saudara. Serius nih, saya kepengen saudara lihat. Orang-orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri saudara. Ini adalah orang-orang, kalau saudara adalah orang-orang yang percaya sungguh kepada Yesus Kristus, kita akan ketemu lagi saudara-saudara dengan orang ini loh. Di dalam kekekalan loh saudara-saudara. Jadi kalau misalnya bosan di dalam dunia,
let me tell you, saudara-saudara, ini cuma practice run. Gitu. Karena apa? Karena kita akan ketemu lagi di dalam kekekalan, menjadi satu kesatuan umat Allah, di dalam waktu yang tidak terbatas lagi. Kekal. Jadi kalau sekarang sudah bosan, saudara-saudara, saya kasih tahu saudara, saya warning saudara akan mati kebosanan nanti di dalam kekekalan. Perhatikan ini penting sekali karena apa? Karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu mempersatukan semua orang dan memberikan perdamaian yang kekal. Dan kita bersyukur atas damai, di atas segala damai yang Kristus berikan kepada kita. Saya selain bekerja di gereja, saya juga bekerja di kampus. Saya adalah chaplain di kampus di Macquarie University, saudara-saudara. Dan kita melihat di Macquarie University bagaimana kita menjangkau mahasiswa, dan biasanya mahasiswa itu mereka mengadakan kelompok pemahaman Alkitab, itu biasanya di luar, dilihat orang, dan lain sebagainya. Ada satu hal, saudara-saudara, satu fakta yang sering kali diungkapkan oleh orang-orang yang melihat mahasiswa sedang buka Alkitab, belajar Alkitab. Dia katakan, luar biasa ya, kamu gak ada lagi pembedaan antara orang Asia, orang Australia, orang hitam, dan orang-orang lainnya. Kok bisa? Kok bisa? Hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan hal tersebut, saudara-saudara. Dan iman kepada Dialah yang merobohkan tembok-tembok itu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara. Kita melihat sebuah great reversal. Tapi bukan hanya great, the greatest reversal, saudara-saudara, menurut saya. Karena great reversal memang terjadi, apa yang dialami oleh Mordekai dan Haman dan Esther. Kita melihat semua yang menjadi milik Haman sekarang menjadi milik Mordekai. Semua yang menjadi harta Haman sekarang menjadi harta Mordekai, saudara-saudara. Dan kita melihat sebuah great reversal yang terjadi kepada orang-orang Yahudi di Persia. Mereka yang divonis mati, sekarang mereka bisa jadi hidup. Ya, ini ada sebuah pembalikan yang luar biasa, saudara-saudara. Di pasal 9 ayat 1 dikatakan, terjadilah apa yang sebaliknya dikatakan. Di tengah-tengah kitab yang nama Tuhan tidak disebutkan, tetapi Tuhan bekerja secara luar biasa. Membalikan, saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi. Yang tadinya mati menjadi hidup. Yang tadinya kalah menjadi menang. Yang tadinya tidak tenang, sekarang menjadi tenang. Dan reversal ini, saudara-saudara, ini adalah seperti damai sejahtera yang tadi saya katakan ya. Yang sifatnya sebetulnya sementara. Karena kita tahu, saudara-saudara, suatu ketika semua orang, termasuk orang Yahudi, termasuk orang Kristen, itu semuanya akan mati. Suatu ketika Mordekai mungkin akan kehilangan jabatannya dan pada akhirnya mati. Nggak dicatat di dalam Alkitab memang. Hanya ada the greatest reversal yang abadi. Yaitu the greatest reversal yang dibawa oleh Yesus Kristus sekali lagi, Sang Mesias. Hari Raya Purim, saudara-saudara, hari raya yang dirayakan oleh orang Yahudi, ini adalah hari untuk mengingat, sekali lagi, bagaimana Haman yang merencanakan sesuatu yang jahat, tetapi akhirnya Allah bisa memakai itu semuanya untuk menyelamatkan umatnya melalui Mordekai dan Esther di sini. Ya, ini adalah hari sukacita, saudara-saudara. Tetapi terus terang, mereka masih hidup di dalam dunia ini. Jadi ada sesuatu yang masih mengganjal. Sukacita itu hanya sukacita yang sifatnya sementara. Boleh dibilang. Gak ada gambaran kekekalan sebetulnya dari hari raya Purim ini. Keselamatan yang mereka rasakan itu sifatnya adalah keselamatan yang sementara. Sedangkan Yesus Kristus memberikan kepada kita janji sukacita di dalam Dia, saudara-saudara. Di dalam Yesus Kristus kita melihat the greatest and eternal reversal. Pembalikan yang sifatnya kekal dan pembalikan yang sifatnya besar terbesar. Yang sakit
menjadi sembuh. Yang lapar menjadi kenyang, saudara-saudara. Yang sedih akan sukacita, yang mati akan hidup untuk selamanya. Itu cuma Yesus yang bisa bawa. Kalau Purim hanya bisa membawa mungkin pada saat itu, mungkin sekarang masih diperingati. Tetapi sifatnya sekali lagi sementara. Hanya Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib yang bisa memberikan pembalikan yang terbesar dan pembalikan yang kekal. Wahyu 21 ayat 4 ada di belakang. Dan ia, yaitu Yesus Kristus, akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dari orang-orang yang percaya, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta yang baru, katakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan janji ini adalah janji yang hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janji ini adalah janji yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengikuti Dia. Dan untuk kita memperoleh janji itu, kita hanya cuma bisa datang kepada Kristus dan katakan, Tuhan, saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Saya mau menjadikan Engkau sebagai Raja di dalam kehidupan saya. Gampang ya? Gampang, saudara-saudara. Tetapi itu adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Undangan ini adalah undangan yang diberikan kepada semua kita untuk datang kepada Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang boleh terus berbicara kepada kami, dan terima kasih ya Tuhan buat kitab Ester yang boleh kami